Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Indah sekali firman ini. Pendengar dan pelaku firman adalah orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Itulah tema bagi kita pada saat ini. Nats ini adalah sebagai penutup khotbah Tuhan Yesus di bukit yang menyimpulkan bahwa manusia itu ada dua kategori, yaitu orang yang bijak dan orang yang bodoh. Tidak peduli apa latar belakang, agama, karakter, persoalan hidup, status, reputasi, atau seberapa sukses dan gagalnya kita, pada akhirnya Tuhan Yesus menilai kita dari satu hal, yaitu bagaimana kita dalam menanggapi firman atau perkataannya dalam hidup kita. Kelompok pertama adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Inilah yang disebut dengan orang bijak, yang digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Yesus menggambarkan mereka seperti orang yang bijak, sehingga ketika tantangan hidup datang seperti hujan, banjir, angin melanda rumah yang didirikan di atas batu itu, dia tidak akan pernah rubuh, tetapi dia akan tetap kokoh, kuat menghadapi badai dan ancaman. Nah, kelompok kedua adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi lewat begitu saja tanpa pernah melakukannya. Yang disebut di sini adalah mereka diumpamakan seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian datanglah tantangan, turunlah hujan, datang banjir dan angin melanda rumah itu, lalu rumah itu seketika rubuh dan rusak, tidak berbekas. Kedua-duanya sama-sama mendengar firman Tuhan. Yang membedakannya adalah yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, sejak kecil sampai tua, dan mendengarkan ribuan khotbah atau membaca firman Tuhan sangat sering. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak melakukan apapun yang dikatakan oleh firman itu. Nah, kita bisa punya reputasi baik di dalam pelayanan, di gereja, bahkan dikenal baik di masyarakat, rajin beribadah. Tetapi pada saat yang sama tidak berbuah-buah, tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu seperti apa kehidupan yang demikian? Itulah tadi yang
samakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu saat kita menghadapi ujian dan tantangan hidup. Dan selama kita hidup, tantangan, cobaan, dan ujian itu tidak pernah akan selesai. Datang silih berganti. Tuhan Yesus menyebut di sini, ketika datang tantangan, seperti ketika hujan lebat, banjir, dan angin melanda. Itu berbagai ujian yang dikiaskan seperti alam ini. Ujian dan tantangan pasti kita hadapi, siapapun kita, tanpa kecuali. Kebanyakan kita sedang mengalami atau dalam proses akan mengalami atau sudah mengalami, baik duka cita, kegagalan, dan tantangan lain yang membuat kita terpuruk dalam kesedihan. Ada sakit penyakit, ada penderitaan, kekecewaan. Dan suatu hari nanti, kalau belum terjadi, akan terjadi. Artinya kita harus berakhir pada kematian. Cara kita merespon itulah yang membuktikan apakah kita telah kokoh berdiri di atas firman Tuhan. Setiap ujian terbesar dan sekecil apapun adalah kesempatan sebenarnya bagi kita untuk berefleksi atau merenung dengan bertanya, apakah makna kejadian ini dan bagaimana saya menghadapi. Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, apakah maksud Tuhan dengan semua ini? Dengan bertanya seperti itu, kita akan meresapinya dan mampu untuk menghadapi dengan bijak. Setiap tantangan hidup adalah kesempatan untuk melihat bagaimana kualitas iman kita, kualitas firman Tuhan yang kita dengarkan dan hidupi selama ini dalam kehidupan kita. Sahabat rohani yang baik hati, apakah pesan dari renungan ini bagi kita? Tidak ada seorang pun yang ingin hidup hancur berantakan. Tidak ada seorang pun yang ingin membangun sesuatu dengan landasan yang rapuh. Tapi kita selalu berusaha ketika kita dalam membangun baik kehidupan rumah tangga, usaha, sekolah, pendidikan, dan masa depan, kita mau bangun dalam pondasi batu yang kokoh. Apalagi dalam iman kita. Tetapi kehidupan ini tidak segampang menyampaikannya seperti itu. Kita sering tidak kokoh, kita sering tidak kuat, kita sering tidak berbahagia, dan tidak diberkati Tuhan menurut perasaan kita karena kelemahan yang kita hadapi. Mari kita berenung dan berefleksi tentang apa yang disampaikan oleh Mazmur 1 ayat 1-3. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan kata lain, orang yang hidup, merenungkan, melakukan firman Tuhan siang dan malam, dia berhikmat dalam menghadapi kehidupan, baik kesusahan ataupun berkat. Dia akan selalu berbuah-buah sesuai dengan firman itu sendiri. Inilah seruan kebahagiaan yang didapat dari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebahagiaan sejati itu dicapai dengan menikmati firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta mengamalkannya.
renungkan apakah hidup kita selama ini telah kita bangun di atas fondasi yang kokoh, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai batu keselamatan kekal kita, atau masih di atas fondasi pasir atau dosa yang bergelimang dengan kejahatan dan perbuatan tercela, pemberontakan, atau yang bergantung pada kesementaraan duniawi. Saat ini kita perlu berefleksi dan bertransformasi. Mari kita bangun kehidupan kita letakkan di fondasi yang kokoh, batu yang kuat, yaitu firman Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kita, anak-anak kita bergumul dengan firman pada waktu tertentu sebelum melaksanakan aktivitas dan sesudah kita melaksanakannya. Dengan kehidupan yang demikian, maka kita dibimbing untuk menjadi orang yang berhikmat. Itulah karunia Tuhan untuk orang-orang yang setia pada firman-Nya. Kiranya Tuhan selalu memberi kita waktu dengan tuntunan Roh Kudus untuk boleh bergaul bersama-sama dalam firman-Nya dan meletakkan firman itu sebagai landasan berperilaku dan bertindak kita dan mengambil keputusan kita. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Engkau sangat rindu kami hidup di atas batu yang kuat dan kokoh. Membangun segala sesuatu di atas batu yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kiranya kami janganlah hanya pendengar, hanya ikut saja tanpa melakukan apa pesan firman-Mu. Bimbing kami melalui Roh Kudus agar kami selalu diingatkan akan pentingnya hidup dalam firman-Mu, karena itulah yang membuat kami menjadi orang yang bijaksana di dalam membangun kehidupan. Berkati kami bersama anak-anak kami, keturunan kami untuk hidup di landasan firman Tuhan. Janganlah kami hanya pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman. Sering mendengar, sering melakukan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu maka terbangunlah hikmat dalam kehidupan kami. Tercapailah apa yang menjadi kerinduan kami. Anak-anak kami pun menjadi anak-anak yang berhikmat bila mereka peduli dan takut akan Tuhan setiap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi landasan semua tindakan, perbuatan dan perilaku kami, agar kami tahan uji dalam menghadapi berbagai cobaan dan kemelut hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus ampuni segala dosa kami dan terimalah sembah dan puji kami. Amin.